Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel kami Rumah Murah Sekali. Update kegiatan kami teman-teman. Ini adalah kegiatan pembangunan rumah murah yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Rumah ini murah teman-teman, harganya murah. Kalau dihitung borongan per meter itu tidak sampai 2.500.000. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, masih belum jadi, sekedar sekalian untuk dokumentasi. Dalam-dalam juga sudah mulai pemasangan plafon. Ini di luar finishingnya seperti ini. Pagi ini saya ingin membahas tentang tetap cara membangun rumah itu bagaimana sih. Cara membangun rumah yang menurut kita itu efisien, menurut kita itu aman, menurut kita itu lebih murah. Apakah kita pakai jasa kontraktor? Apakah kita pakai jasa mandor? Atau apakah kita kerjakan sendiri? Semua pekerjaan itu, semua kegiatan itu pasti ada nilai kurang dan lebihnya. Ada nilai plus dan minusnya teman-teman. Kalau kita pakai jasa pemborong, kontraktor, itu kita tidak ribet, kita taunya beres. Yang penting harganya jelas, speknya jelas, pemborongnya juga jelas, amanah maksudnya. Yang kedua, apakah kita pakai jasa mandor? Jasa mandor juga seperti itu. Material kita yang menyediakan, pekerjaan yang mengerjakan mandor, yang mengatur tukang mandor. Jadi kita tidak ikut mengawasi, kita tinggal lihat hasil pekerjaannya bagus apa enggak. Kalau enggak bagus ya kita tinggal negor mandornya saja, tidak usah negor tukangnya. Kalau pemilik rumah menegur tukangnya karena itu sudah ada mandornya, itu enggak etis teman-teman, enggak etis. Ya mandornya saja yang ditegur. Terus ada lagi yang ketiga, apakah dikerjakan sendiri dengan pakai jasa tukang? Kita cari tukang sendiri, kita beli material sendiri, terus setelah itu kita awasi sendiri. Itu juga bagus kalau kita memang tidak ada pekerjaan lain, kalau kita sendiri tidak sibuk. Karena untuk mengawasi tukang itu dan mengarahkan tukang itu juga butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, harus punya keahlian juga. Kalau kita tidak pernah menangani bangunan, terus tahu-tahu kita menangani bangunan dan kita tidak tahu seluk-beluknya tukang, ya kadang-kadang kita sendiri juga kesulitan. Belanja apa yang dibutuhkan kadang-kadang juga nggak tahu. Terus tukang ini yang dikerjakan lebih dulu yang mana, itu juga kita nggak paham. Terus kadang-kadang kan gini teman-teman, tukang itu nggak berani mengambil kesimpulan, nggak berani mengambil pendapat, inisiatif tanpa tanpa seizin pemiliknya, tanpa seizin mandornya. Nah, kalau kita sendiri juga nggak paham, terus tukangnya juga nggak berani, akhirnya ya nggak ketemu. Ya kalau memang kita agak ngerti lah tentang bangunan, nggak masalah. Bangun sendiri juga nggak masalah, nyuruh tukang kan masalah. Terus apa kelebihan dan kekurangannya antara satu dengan yang lain? Yang saya
yang saya tunjukkan tadi 3 kan. Pakai jasa kontraktor, pakai jasa mandor. Kalau jasa mandor itu setengah-setengah teman-teman, maksudnya itu material kita beri sendiri, setelah itu material kita beli sendiri, cuman jasanya pembangunan saja kita pakai mandor. Saya naik ini teman-teman biar kelihatan seperti itu. Apa kelebihannya dan kekurangannya? Nomor 1, kelebihan dan kekurangan kita pakai jasa kontraktor. Saya tunjukkan kekurangannya dulu. Kekurangannya biasanya itu kontraktor itu, kalau kontraktornya itu enggak jelas, itu biasanya kurang amanah. Nomor 1 itu saja. Kurang amanah itu dalam artian apa? Kadang-kadang kan kita membangun rumah dengan sistem pembayaran di depan. Kontraktornya sendiri tidak mau berisiko, takut nggak dibayar. Pemilik rumahnya sendiri juga resiko. Akhirnya biasanya pakai DP 30%. Meskipun itu pekerjaan itu sesuai, maupun gambarnya sesuai, harganya sesuai, setelah itu speknya juga jelas, pasal-pasalnya juga jelas. Tapi kalau pemborongnya tidak amanah, perjanjian itu hanya tinggal perjanjian teman-teman. Perjanjian itu hanya tinggal kertas saja ditandatangani pakai materai. Materainya bukan 10.000, kadang-kadang materainya 100.000. Itu pun kalau nggak amanah, mau dibawa kemana ya juga nggak. Apalagi untuk rumah-rumah biasa-biasa saja kayak kita bangun rumah kecil-kecilan, kita pakai jasa kontraktor yang kurang amanah, ya itu biasanya seperti itu. Mau bikin rame, kadang-kadang gini, setelah menerima DP 30% itu material didatangkan. Setelah material didatangkan minta DP lagi. Lah itu baru biasanya tahap keduanya itu biasanya agak melenceng biasanya teman-teman. Agak melenceng itu maksudnya tahu-tahu uangnya dibawa lari. Itu sering terjadi seperti itu. Itu kekurangannya 1. Kekurangannya yang kedua, biasanya itu speknya, aturannya sudah jelas, gambarnya sudah jelas. Kalau kita juga tidak mengawasi, kalau pemborong tetap dari aspek kejujuran itu tadi, itu biasanya pemborongnya itu mencuri bahan. Maksudnya mencuri bahan apa? Uang itu diborongkan. Ya biasanya besi yang ukurannya 12 dikasih besi 10. Besi yang ukurannya 10 dikasih 10 banci, kadang-kadang 10 bencong, kadang-kadang 10 perempuan. Nah, ada seperti itu. Setelah itu kekurangannya yang ketiga biasanya itu pekerjaannya itu terburu-buru. Pekerjaannya terburu-buru. Nah, semua dari kekurangan ketiga itu sebenarnya 1 saja faktornya, itu kejujuran atau amanah tadi. Amanah tadi teman-teman, 1 saja itu. Dari ketiga faktor itu sebenarnya faktor utamanya kurang amanah gitu saja. Nah, kontraktornya. Nah, kalau ingin pakai jasa kontraktor, bagaimana mencari kontraktor yang amanah? Ya yang jelas amanah itu maksudnya kontraktor itu pernah ngerjakan di mana, saudaranya siapa, rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, terus lingkungannya itu orangnya itu track recordnya gimana. Itu kan bisa teman-teman. Gak ujuk-ujuk kenal orang, setelah kenal orang terus percaya kan, nggak seperti itu juga. Jadi kita nggak apa-apa, daripada menyesal kemudian, kan lebih baik kita tanya-tanya dulu, kita saring-saring dulu. Sama dengan kita mau mencari jodoh itu loh teman-teman, mencari jodoh, mencari partner kerja itu kan seperti itu, harus pelan-pelan dicari. Ini anaknya sopo, keturunannya siapa, ya minimal usaha, minimal ikhtiar lah. Perkara nanti nggak cocok, nggak jodoh itu urusannya nanti, urusan takdirnya Allah. Yang penting kita
ikhtiar dulu teman-teman. Jadi kontraktor juga seperti itu, cari yang amanah, cari yang jelas. Kadang-kadang kan teman-teman gini, yang penting murah, yang pemilik rumah kan gitu. Ada kontraktor A menawarkan harga per meternya 3 juta, ada kontraktor B menawarkan 2.750.000, ada kontraktor C yang harganya 2,5 juta. Pasti yang dipilih 2,5 dengan spek yang sama, tapi tidak tahu track recordnya. Track recordnya ini bagus apa enggak. Nah, setelah itu biasanya tinggal lari. Kenapa? Karena nggak nutut harganya. Ini ayam ini kok nggak mau berhenti ayam ini. PTE melok jaluk ngomong ya PTE. Nah, terus kekurangannya tadi kan, kekurangannya untuk kontraktor cuman satu, amanah, cari kontraktor yang amanah. Terus sekarang kelebihannya kontraktor yang pakai jasa kontraktor itu kita tidak ribet teman-teman. Kalau kita orang sibuk, kita tinggal lihat saja pekerjaan kita. Nah, kalau memang nggak bisa melihat setiap hari, mungkin minta sama kontraktornya ada laporan progres setiap hari. Mas, saya minta laporan progres pekerjaan setiap hari, setiap sore. Sekarang teknologi sudah canggih teman-teman. Teknologi sudah canggih. Minta laporan progres lewat video. Pak, saya setiap hari minta laporan progres pekerjaan setiap hari lewat video. Karena apa? Karena saya tidak bisa melihat rumah saya atau proyek saya setiap hari di video, nggak apa-apa. Nah, kalau mau kontraktornya kan nggak masalah. Kalau nggak mau ya cari yang mau. Itu teman-teman. Jadi ya seperti itu. Kelebihannya itu enaknya kita meskipun kita di rumah kita tahu pekerjaan kita sudah sampai pondasi, pekerjaan kita sudah pakai sampai slope, pekerjaan kita sudah pakai peninggian tembok. Itu kita tahu setiap hari. Pakai kontraktor seperti itu. Terus enaknya lagi kita sudah jelas waktunya kapan rumah kita selesai, waktunya kapan rumah kita jadi. Terus biayanya sudah ditentukan di awal berapa biayanya. Jadi kita tinggal menyediakan uang untuk pembangunan itu saja. Kita nggak repot-repot. Kalau kita ngerjakan sendiri nanti ada kekurangannya. Apa sih kok pakai kontraktor? Enaknya seperti itu. Terus ya itu ya enaknya ya memang kita yang penting gambarnya jelas dan yang itu tadi amanah, kontraktornya harus amanah, harus jelas. Terus tukang-tukangnya juga seperti itu, tukangnya harus kontraktornya tukang yang bagus-bagus, jangan tukang yang asal-asalan. Nah, terus yang ketiga, kekurangan dari pakai mandor ya. Sekarang kita pakai mandor, material kita belikan sendiri. Setelah itu kita pakai jasa mandor, maksudnya yang mengatur tukang itu mandor. Jadi rumah itu seandainya rumah tipe 36, ongkos kerjanya kena 60 juta, ya sudah kita serahkan ke mandor 60 juta. Terserah pembayarannya nanti programnya tiap minggu atau tiap termen tiap selesai pekerjaan apa. Itu nggak apa-apa seperti itu teman-teman. Nah itu juga kekurangannya lagi. Kelebihannya kalau kita pakai mandor, itu material kita bisa milih sendiri, besi yang asli kita belanja sendiri, semen yang bagaimana yang kita inginkan, keramik granit yang kita inginkan itu yang bagaimana, genteng yang kita pakai genteng apa, itu kita milih sendiri. Tapi ya tetap ada kekurangannya nanti kita juga masih repot. Karena apa? Material kita harus menyediakan. Karena mandor itu kalau materialnya telat, ya mandornya marah-marah teman-teman, karena rugi nanti. Perhitungannya juga seperti itu. Itu kekurangannya seperti itu. Kelebihannya yaitu tadi kita bisa memilih material. Bisa memilih material sendiri dan kita harus mengawasi minimal 1 minggu 2 kali. Kalau bisa tiap hari, karena apa? Materialnya setiap hari kita dibutuhkan untuk apa. Dan
kadang-kadang kalau kita bangun rumah di tempat yang sempit itu material itu tidak bisa di drop teman-teman. Seandainya kita butuh bata merah sampai 1000, lah itu nanti kita juga repot. Karena apa? Karena tempatnya nggak ada. Jadi harus menyediakan material itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu teman-teman, itu kekurangannya. Terus yang yang ketiga, kita pakai kita kerjakan sendiri. Lah ini khusus bagi teman-teman yang memang tidak sibuk, tidak punya pekerjaan lain. Karena apa? Kita kerjakan sendiri, kita pakai tukang sendiri, kita pakai mandor sendiri, kita mandori sendiri, terus tukangnya kita cari-cari sendiri. Lah itu kita harus mengarahkan tukang, kita harus mengarahkan menyediakan material. Setelah itu kita harus mengawasi setiap hari, mengarahkan dari A sampai Z. Nah itu kekurangannya seperti itu. Terus yang kalau pemilik rumah langsung berhubungan langsung dengan tukang, itu biasanya kita sungkan teman-teman. Kita mengawasi tukang itu tanpa membawa rokok, tanpa membawa gorengan, kita sendiri ya juga dikatakan pasti orang